Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan pecahan campuran. Ya. Kita misalkan di sini ada pecahan 9/7. Nah, 9/7 ini bisa kita rubah ke bentuk pecahan campuran dengan cara begini. 9 dibagi 7 itu adalah 1, tapi sisanya adalah 2. Ya. Jadi 1, 2/7. Jadi di sini kita lihat 1 itu adalah hasil dari pembagian 9 bagi 7. Ya. 2 ini adalah sisanya, gitu. Jadi 9/7 bisa ditulis menjadi 1, 2/7. Atau boleh juga kita tuliskan atau kita uraikan dengan cara seperti ini. 9/7 itu hasil dari 9 adalah hasil dari 7 ditambah 2. Ya. Jadi 7 tambah 2 itu sama dengan 9. Kemudian bentuk pecahan ini kita uraikan menjadi 7/7 ditambah 2/7. Nah ini, ya. Kemudian kita tahu 7/7 itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 ditambah 2/7. Nah, penulisan ini kita bisa rubah menjadi sama dengan 1, 2/7. Jadi boleh menggunakan cara ini atau boleh dengan cara ini. Ya. Kemudian contoh lain. Di sini 19/5. 19/5. 19 bagi 5 berapa? 3 ya. Kemudian sisanya berapa? 4. Jadi 3 itu adalah hasil dari 19 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian 4 adalah sisanya. Gitu. Cara lain, 19/5 kita uraikan menjadi, kita ambil kelipatan 5 yang paling dekat dengan 19, yaitu 15. Ya. 15 ditambah 4, itu adalah 19. Kemudian kita uraikan menjadi 15/5 ditambah 4/5 dari sini. Kemudian 15/5 itu berapa? Itu adalah 3. Jadi 3 ditambah 4/5. Penulisannya boleh ditulis seperti ini. 3, 4/5. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama, 3/7 ditambah 2/7. Nah, ini mudah kan ya? Jadi, suatu penjumlahan pecahan itu bisa langsung dilakukan dengan cara pembilang dijumlahkan. Ya. Kalau misalkan penyebutnya sudah sama. Di sini penyebutnya sama, 7. Berarti bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 berarti sama dengan 5. Penyebutnya adalah 7. Jadi 5/7. Ini kalau penyebutnya sama. Kita lanjutkan sekarang ke soal di mana penyebutnya berbeda. Cara cepatnya, kita kalikan 3 dengan 5. Ya. Cara yang pertama itu kita kalikan 3 kali 5 menjadi 15. Kemudian 5 kalikan 2, simpan di sini, 10. Ya, 5 kali 2 ditambah 3 kali 4. 12. Jadi 10 ditambah 12. 10 hasil dari 5 kali 2, 12 adalah hasil 3 kali 4. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal dijumlahkan saja di sini pembilangnya. 10 ditambah 12 adalah 22. Hanya masalahnya di sini kita bisa sederhanakan di sini 22/15. Karena nilai di pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Jadi bisa disederhanakan lagi. 22 dibagi 15 itu adalah 1. Ya. Sisanya berapa? Sisanya 7. Jadi 22/15 bisa kita tulis menjadi 1/7/15. Ini pecahan campuran. Ya. Cara yang kedua dengan cara kita tuliskan di sini penyebutnya itu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5. Ternyata 15 ya. KPK-nya adalah 15. Kemudian kita lihat di sini pembilangnya belum ada ya. Kita cari pembilangnya sehingga nilai ini sama dengan 2/3 ya. 2/3 itu berapa per 15? Nah, caranya kita lihat saja di sini. 3 ke 15 itu dengan cara dikalikan 5. 3 kali 5 adalah 15. Jadi suatu pecahan bisa kita perbesar ya dengan cara mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Nah, sekarang 2/3 menjadi berapa per 15? Berarti kita lihat di sini, penyebutnya 3 menjadi 15. Dikali
5 berarti ya. 3 kali 5, 15, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 5. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, dengan cara yang sama, 4/5 juga sama. 5 menjadi 15, itu berarti dikali 3. Ya, berarti pembilangnya juga harus dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, seperti ini. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama yaitu 15, berarti pembilangnya bisa kita jumlahkan. 10 ditambah 12 adalah 22/15. Nah, selanjutnya disederhanakan sama dengan sebelumnya, yaitu dirubah ke bentuk pecahan campuran. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 di sini. Penjumlahan antara pecahan campuran dengan pecahan ini ya. 2/3 ditambah 1/4 ya. Nah, caranya 2/3 ini bisa digunakan cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah 2/3. Nah, ini diuraikan menjadi 2 ditambah 2/3. Nah, ini adalah hasil dari ini ya. 2/3 adalah bentuk dari 2 ditambah 2/3. Sama saja ini nilainya ya. Kemudian ditambah 1/4 gitu. Kemudian pecahan kita jumlahkan dulu dengan pecahan ini. Nah, ini ya. Ini jumlahkan dulu. 2/3 ditambah 1/4 jumlahkan dulu. Hasilnya berapa? Cara cepat yang tadi ya. 3 kali 4, 12. Kemudian 4 kali 2, 8. Ditambah 3 kali 1. Tulis di sini, 3. Kemudian pembilangnya kita jumlahkan menjadi 8 tambah 3 adalah 11. Jadi hasil ini adalah 11/12. Kemudian 2 ditambah 11/12. Langsung saja tulis menjadi 2 11/12 gitu. Langsung ke bentuk pecahan. Ya. Kemudian cara yang kedua. 2/3 ditambah 1/4. Nah, kita rubah si 2/3 menjadi pecahan murni. Artinya di sini 2/3 menjadi 8/3. Seperti yang tadi sudah kita lakukan ya. Jadi 2 dikali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi bentuk ini 8/3 sama dengan 2/3. Kemudian setelah diketahui ini, kita jumlahkan ya. 8/3 ditambah dengan 1/4. Nah, 3 dengan 4 kalikan. Jadi hasilnya 12. Kemudian 4 kali 8, 32. 3 kali 1, 3. Nah, seperti itu. 32 ditambahkan 3. Hasilnya adalah 35/12 ya. Nah, kita lihat di sini 35/12 masih bisa disederhanakan. 35 masih bisa dibagi 12 ya. Hasilnya berapa? 2 ya. 12 dikali 2 itu kan 24 ya. Berarti sisanya 35 dikurangi 24 itu 11 ya. 35 dibagi 12 adalah 2. Sisanya adalah 11. Jadi ini sama hasilnya dengan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke nomor 4 di sini penjumlahan 2 pecahan campuran ya. 3 3/4 ditambah 2 2/5. Kita gunakan cara yang pertama yaitu dengan cara memisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan ya. 3 3/4 itu sama saja dengan 3 ditambah 3/4 ya. 2 2/5 artinya sama dengan 2 ditambah 2/5 gitu ya. Nah, kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan gitu ya. 3 ditambah 2 itu adalah 5, kemudian ini kita hitung pecahan ini. Penjumlahan pecahan ini berarti 4 kali 5 adalah 20, 5 kali 3, 15, ditambah 4 kali 2, 8. Ya. Kemudian kita jumlahkan di sini, 15 tambah 8 adalah 23, berarti ini 23/20. Hasilnya berapa? Berarti langsung saja kita lihat di sini, 23/20 kan masih bisa disederhanakan ya. 23 dibagi 20 itu adalah 1, sisanya 3. Ya. Jadi 1/3/20. Bentuk ini kita sederhanakan menjadi bentuk ini. Kemudian jumlahkan saja ini. 1/3/20 artinya 1 ditambah 3/20.
Jadi bisa kita jumlahkan di sini. 5 ditambah 1 itu adalah 6, berarti 6 3 per 20. Ini. Kita lanjutkan sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan merubah ini semua menjadi pecahan murni. Ya. Jadi 3 per 4 itu artinya 3 dikali 4, 12. Tambah 3, 15. Jadi 15 per 4. Jadi 3 per 4 sama dengan 15 per 4. Ditambah 2 per 5. Berarti 2 per 5 itu artinya 2 dikali 5, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti 12 per 5. Jadi kita rubah semua ini, bentuk ini dengan ini, pecahan campuran, dirubah menjadi pecahan murni gitu ya. Kemudian baru dijumlahkan. Caranya sama seperti sebelumnya, kalikan 4 kali 5 menjadi 20, 5 kali 15, 75, 4 kali 12, 48 ya. Jumlahkan, 75 ditambah 48 adalah 123. Berarti 123 per 20, kita sederhanakan lagi. 123 itu kalau dibagi 20 itu adalah 6 ya. 6, sisanya berapa? 3 gitu ya. Jadi 6, 3 per 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya ke pengurangan pecahan ya. Contohnya, 8 per 7 dikurangi 2 per 7. Ini mudah ya. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama, 7. Tinggal pembilangnya saja dikurangkan ya. 8 dikurangi 2 itu adalah 6 ya. Jadi 6 per 7. Ini mudah kalau penyebutnya sudah sama. Selanjutnya nomor 2, 5 per 3 dikurangi 4 per 5. Nah, ini penyebutnya berbeda, 3 dengan 5. Berarti caranya sama ya. Bisa dengan cara 1 dan cara 2, sama dengan penjumlahan. Cara yang pertama itu berarti kita kalikan saja di sini 3 kali 5 itu 15 ya. 5 kali 5 tulis di sini, jangan sampai terbalik ya. 5 kali 5 25 dikurang 3 kali 4 12 ya. Kemudian kita kurangkan ini 25 dikurangi 12 itu adalah 13 ya. Jadi hasilnya 13 per 5. Dengan cara yang sama, 5 per 3 dikurangi 4 per 5 ya. Itu sama dengan rubah pecahan-pecahan ini sehingga penyebutnya sama gitu ya. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15 ya. Nah, ini kita kerjakan dengan cara langsung saja ya. Jadi 5 per 3 itu sama dengan 25 per 15. Jadi penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5. 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. Kemudian 4 per 5 juga sama. Supaya penyebutnya sama dengan ini berarti harus 15 ya. Caranya bagaimana? 5 ke 15 itu berarti dikali 3. Ya. Berarti 4 juga dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12 gitu ya. Nah, sekarang tinggal dikurangkan saja karena penyebutnya sudah sama. 25 dikurangi 12 itu adalah 13. Jadi hasilnya 13 per 15. Nomor 3, kita lihat di sini pecahan campuran ya. Pecahan campuran 2 per 3 dikurangi 1 per 4. Kita gunakan dua cara juga ya, supaya lebih paham. Cara yang pertama berarti, di sini kita lihat di sini 2 per 3 itu artinya adalah 2 ditambah 2 per 3. Kemudian dikurang 1/4 gitu kan ya. Maaf, di sini dikurang 1/4 gitu. Berarti kita fokuskan dulu di sini, kerjakan pecahan dengan pecahan ya. Jadi 2 per 3 dikurangi 1 per 4 itu berapa? Caranya bagaimana? Sama seperti sebelumnya. 3 kalikan 4, berarti 12. 4 kali 2, 8. Dikurang 3 kali 1, 3. 8 dikurangi 3 berapa? 5. Jadi ini 5 per 12. Tambahkan dengan 2. Berarti hasilnya 2, 5 per 12. Cara yang kedua, berarti kita merubah bentuk dari 2 per 3 menjadi pecahan murni di sini.
2 kali 3, 6. 6 ditambah 2, 8. Jadi 8 per 3. Nah, ini bisa langsung juga. 3 kali 4 berarti 12. 4 kali 8, 32. 3 kali 1, 3. Berarti dikurangi 3 di sini ya. 32 dikurangi 3 berapa? 29. 29 dibagi 12. Masih bisa ya diperkecil. Maaf, bukan diperkecil, tapi disederhanakan menjadi pecahan campuran ya. 29 dibagi 12 itu adalah 2 ya. 2 kali 12 itu adalah 24 ya. Berarti sisanya 5 di sini. Nah, bentuk 29 per 12 itu sama dengan 2, 5 per 12 gitu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan nanti dengan video perkalian dan pembagian pecahan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.